Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwati Siregar akan menyampaikan makalah tentang hak asuh anak dalam hal cerai istri murtad. Studi analisis putusan nomor 1 PDTG 2013 Sekolah Agama Bali G. Pendahuluan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam kompilasi hukum Islam, pasal 2 juga disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang akadnya sangat kuat atau mistakan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Ada kalanya di dalam perkawinan timbul suatu masalah apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Kemudian salah satu pihak atau keduanya telah pindah agama, misalnya dari agama Islam ke non-Islam. Hal ini berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyebutkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang beragama Islam. Apabila peristiwa tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya juga harus berdasarkan hukum Islam. Pengertian murtad adalah berasal dari kata riddah atau irtidad yang berarti kembali. Istilah murtad berarti keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Adapun rumusan masalah dari putusan Pengadilan Agama Bali G nomor 1 PDTG 2013 ialah apa dasar hukum yang digunakan hakim terhadap hadanah akibat istri murtad dan bagaimana analisa hukum putusan terhadap hadanah akibat istri murtad. Sebelum kita masuk ke pembahasan, maka kita di bab 2 ini akan menyampaikan yaitu tentang perceraian. Perceraian adalah istilah fikih. Dalam istilah fikih disebut talak atau rukah. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Rukah berarti cerai, lawan dari berkumpul. Hak asuh anak. Pengertian hak asuh anak atau hadanah secara terminologi menurut Said Sabiq adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan. Di dalam kompilasi hukum Islam disebut pengertian hadanah sebagai pemeliharaan anak atau hadanah dalam kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa maupun berdiri sendiri. Sebab-sebab gugurnya hak hadanah ada dua hal-hal yang disepakati yaitu tidak bisa dipercaya, berperilaku tidak terpuji, membahayakan kepentingan anak. Hal-hal yang masih diperdebatkan, kafir dan murtad, istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Konsep hadanah di dalam perspektif hukum positif yaitu hadanah yaitu pemeliharaan anak yang merupakan akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan di dalam kompilasi hukum Islam. Hadanah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dalam hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun masih berada dalam kandungan, Islam memberi hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Selanjutnya yaitu bab 3 pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan sesuai dengan rumusan masalah di atas tadi, saya di sini akan menyampaikan pokok dari permasalahan, yaitu pokok dari permasalahan ataupun duduk perkara nomor 1 PDTG 2013 pada agama Bali G, yaitu
Suami yang disebut sebagai pemohon mengajukan permohonan sah atas pernikahannya dengan istrinya. Istrinya atau yang disebut termohon yang telah kembali lagi ke agama Kristen. Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia anak yang pada saat pernikahan dan pada saat perkara ini diajukan telah berusia 4 tahun 10 bulan. Bahwa pokok permasalahannya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dan di dalam positannya pemohon bermohon agar hak asuh anak di bawah asuhan pemohon. Dalam hal ini majelis hakim memberikan keputusan yaitu bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan mempasah pernikahan pemohon dan termohon dan membatalkan hak asuh anak terhadap pemohon. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum yang digunakan hakim terhadap hadonah dalam perceraian akibat istri murtad, yaitu majelis hakim telah menemukan fakta dalam pemeriksaan berdasarkan pengakuan termohon secara tegas. Pemohon mengakui dalam jawabannya bahwa termohon telah murtad berpindah agama kembali ke agama Kristen sejak bulan Oktober 2007. Dalam hal penentuan hak asuh anak hadonah mengenai dasar hukumnya yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balige yang terhadap putusan nomor 1 PDTG 2013 Pengadilan Agama Balige mempertimbangkan agar tetap terjaganya agama akidah anak, maka majelis hakim berpendapat dengan mengambil alih menjadi pendapat majelis hakim doktrin hukum Islam mengacu pada kitab Majahid Al-Arba'ah Juz 4. Artinya disyaratkan bagi pemegang hak hadonah dan beberapa syarat, yaitu salah satu diantaranya adalah bahwa seorang pemegang hadonah tidak murtad atau keluar dari agama Islam. Dan sedangkan analisa putusan yaitu ada dua, analisa perspektif fikih. Pada dasarnya hadonah terhadap anak yang belum memayis adalah hak ibunya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama bahwa adalah orang yang berhak mengasuh anaknya yang belum memayis. Namun dalam permasalahan hadonah dalam perceraian timbul masalah ketika ibu sebagai pemegang hak hadonah terhadap anaknya belum memayis telah keluar dari Islam. Terkait hadonah bagi ibu yang murtad, menurut Syafi'iyah dan Imamiyah, mereka berpendapat seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam, sedangkan ulama mazhab lain tidak mensyaratkannya. Analisa kedua yaitu analisa hukum perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada putusan nomor 1 PDTG 2013 PA Balige mengenai perkara hadonah ini, alasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah kepentingan anak. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian, kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak. Pertimbangan majelis hakim di atas sesuai tujuan filosofis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan lainnya yang terkait penetapan perlindungan anak adalah semata-mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.